Om Swastiastu pemirsa Bali Om TV Swastiastu. dimanapun Anda berada, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos, yang menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini kita akan mengangkat topik tentang pungutan wisatawan asing atau tourist levy ya istilahnya, yang sudah berjalan 14 Februari ya. Kalau sekarang mungkin sudah sekitar sebulan lebih lah. Kita perlu evaluasi sejauh mana ini efektif untuk sistemnya, kemudian jumlah uang yang sudah berhasil dipungut seperti apa. Ada mungkin harus ada perbaikan sistem pungutan yang harus dilaksanakan. Saya akan mewawancarai Bapak Wayan Pusponegara, Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal Bali. Yeah. Kasar Bali, narasumber kita. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Pak Man. Gimana? Sehat? Ya, sehat, syukur. Astung Karre, kita ya pertumbuhan pariwisata kita juga semakin membaik. Hanya saja masih ada hal-hal yang harus kita benahi di sana-sini. Sebagai Ketua Aliansi Pelaku Pariwisata Marginal tentu punya kepentingan juga untuk mengomentari tentang pariwisata pungutan. Gimana ya, sudah sebulan berjalan gimana Pak? Ya, gini, kita melihat bahwa sesuai dengan regulasi yang ada ya, Undang-Undang Provinsi Bali nomor 15 tahun 2023 yang diturunkan dalam bentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali nomor 36 tahun 2023 tentang pungutan yang fondasinya untuk perkuatan atau pelestarian lingkungan alam dan budaya. Kemudian diturunkan lagi dalam bentuk Peraturan Gubernur nomor 6 tahun 2023 tentang tata cara pemungutan terhadap wisatawan asing, yang sebenarnya ini tidak tidak aneh gitu. Karena di hampir semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara mereka memberlakukan tourist levy atau pungutan terhadap wisatawan. Seperti Thailand misalnya, mereka memberlakukan pungutan itu, Malaysia juga. Hanya saja kita baru karena kita baru terpikirkan bahwa untuk pelestarian budaya yang luar biasa ini, kemudian pelestarian alam dan lingkungan hidup Bali, ini merupakan keniscayaan dan harus ada goodwill dari kita semua, wisatawan, masyarakat, pemangku kepentingan, pemerintah, dalam menjaga kebudayaan, alam dan lingkungan Bali. Kami bersyukur meskipun terlambat ya, kita memberlakukan tourist levy. Dan harga tourist levy atau pungutan yang dikenakan kepada wisatawan di seluruh dunia hampir sama. Rata-rata 100.000 sampai 150.000. Nah, untuk kita di Indonesia, khusus di Bali, ini kan kenanya $10 American atau Rp15.000 lah. Dan sebenarnya ini tidak berat buat wisatawan, karena wisatawan datang itu mereka mendapatkan nilai, ya, nilai atau value dari kunjungannya. Nah, sekarang setelah peraturan ini ditetapkan, kemudian eksekusinya sudah berjalan tanggal 14 Februari dan sudah dilakukan simulasi gitu ya, di tanggal 6 sampai tanggal 14 kalau tidak salah, itu jumlah wisatawan mancanegara yang masuk Bali itu ada 14.000 di kisaran waktu itu. Turis levy-nya ditemukan angka 2,2 miliar. Kalau kita melihat angka itu masih belum berbanding lurus dengan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang masuk Bali, meskipun dalam tata cara pemungutan turis levy ini ada yang dikecualikan. Seperti misalnya untuk visa diplomatik mereka tidak kena, visa pelajar, visa yang berhubungan dengan keluarga tidak kena, kitab, kitas, dan golden visa juga tidak kena. Nah, oleh karena itu, sistem pungutan atau yang diistilahkan PWA ini, pungutan wisatawan asing ini, selayaknya ini dibuat secara komprehensif gitu ya. Jadi bukan berarti kita ingin mencari kelemahan, tetapi memang kan ini harus pembenahan. Ya. Karena setiap peraturan daerah ataupun undang-undang yang diciptakan, itu kan berbanding lurus dia dengan segala pembebanan yang timbul sebagai akibat terbitnya regulasi itu kan dibebankan ada ke APBN, ada ke APBD kan gitu. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah di tata cara pemungutan. Karena tata cara pemungutan yang kita amati secara langsung, secara empirik di Bandara Ngurah Rai itu masih dibagi 3. Yang pertama itu ada di bandara dengan menggunakan mobile system barcode. Kemudian yang kedua itu di transport, yang ketiga itu di hotel. Nah, jadi endpoint-nya ini masih sedikit belum sinkron menurut saya. Artinya kalau kita sandingkan sekarang dengan VOA, Visa on Arrival, kemudian Bea Cukai, mereka kan punya counter tersendiri yang di-setup di Bandara Ngurah Rai dengan baik. Jadi begitu wisatawan turun, dia masuk row, dia masuk ke counter imigrasi, kemudian masuk counter Bea Cukai. Tapi untuk counter PWA atau pungutan wisatawan asing ini belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Yang ada adalah ada desk di situ dari BPD yang tata cara pemungutan itu dilakukan dengan memindai secara bergerak, yaitu wisatawan yang baru datang. Artinya di situ masih
tidak bisa dijaring secara menyeluruh. Ya, itu menjawab persoalan tadi, katakanlah semacam pertanyaan, bahwa ternyata jumlah wisatawan yang masuk itu tidak sebanding dengan jumlah uang yang berhasil dipungut gitu ya. Berarti banyak yang belum bayar berarti. Ya, itulah yang harus dievaluasi tata cara ini kan baru. Apapun yang baru, memang kita akui pasti ada kelemahan-kelemahan. Dan justru itu kita berharap karena ini regulasi gitu. Kalau regulasi kan jelas, apapun infrastruktur sarana dan prasarana pendukung atas terbitnya regulasi itu harus dibebankan kepada anggaran daerah dan juga harus dirumuskan dengan baik. Berarti sekarang di bandara kita berharap minimal itu diciptakan tempat di mana wisatawan itu bisa melakukan ending point untuk melakukan yang pembayaran. Yang diusulkan adalah bagaimana membuat semacam counter itu ya. Ya, itu yang belum ada. Itu salah satu ya. Salah satunya adalah counter. Yang berikutnya adalah announcement, pengumuman. Karena kan untuk dikenakan PWA ini, wisatawan harus masuk dalam aplikasi Lob Bali. Dan secara sosialisasi di beberapa negara yang menjadi pemasok wisatawan kita, terutama kan Australia, India, China, Jepang, Korea, dan negara-negara Eropa serta Amerika, mungkin mereka baru mendengar sayup-sayup gitu ya, masih belum begitu masif. Ya namanya juga baru, tetapi sebaiknya diperankan kan gitu, diperankan kedutaan besar, konsulat jenderal, para diplomat kita di luar negeri untuk lebih masif memberikan sosialisasi tentang tourism levy ini atau tourist levy ini. Kemudian sistem dan tata caranya, bagaimana kita bisa rumuskan menjadi semakin lebih menyamankan wisatawan itu sendiri. Dari perspektif wisatawan, mereka tidak keberatan karena mereka sudah tahu di negara-negara yang turisnya berkembang, mereka kena turis levy. Nah, sehingga yang dibutuhkan sekarang adalah agar mereka tahu. Nah, jadi untuk bisa tahu bagaimana caranya kan itu. Nah, memang kita sudah ada aplikasinya Lob Bali. Kemudian dari hemat saya gitu ya, menurut perspektif saya, lebih baik kiranya wisatawan itu bayar di negaranya. Ketika dia beli tiket pesawat disambungkan di sana, atau ketika mereka membuat declare di atas pesawat, karena setiap wisatawan asing yang akan mendarat di negara kita itu kan buat declare. Jadi barang-barang bawaannya apa, uangnya berapa. Di situ ditambahkan satu, seperti halnya kita menambahkan kemarin ketika banyak wisatawan berulah itu kan ada apa yang do, apa yang done. Nah itu lembaran lagi satu tentang do and done, yang di bawahnya diisi value, nilai apa yang dia bisa dapatkan dengan membayar tourist levy seharga $10 tersebut. Nah, sehingga itu dilihat bahwa dia adalah akan melestarikan kebudayaan Bali, kemudian melestarikan lingkungan dan alam Bali. Jadi ada awareness yang timbul dari wisatawan. Nah, jadi hemat saya tadi di negaranya bisa, di atas pesawat bisa ketika mengisi declare, dan juga ketika dia membaca do and done, itu langsung dipungut oleh flight attendants atau pramugari atau pramugara di pesawat. Kemudian atau ketika setelah landing, untuk mengurangi jumlah yang lewat dari deteksi, itu juga kita berharap ada counter yang disiapkan. Sekali lagi saya harapkan bahwa regulasi itu hadir, sarana dan prasarananya pun harus hadir mengikuti regulasi itu gitu. Nah itu ada dibuatkan counter sehingga memperkecil ending point-nya. Dan bagi kita pelaku pariwisata, kita sangat mendukung tentang hadirnya pungutan tourist levy ini, karena pertanyaan masyarakat Bali secara umum kan, kami sudah melestarikan budaya, kami melaksanakan budaya meskipun tidak diminta karena memang merupakan adab kita. Tapi pemeliharaannya siapa kan itu. Nah, dari uang itulah yang harusnya dikelola secara transparan. Kemudian di daerah juga kelembagaannya yang perlu kita ciptakan lembaga yang khusus untuk menangani ini gitu. Menangani PWA ini khusus ya, menangani uang yang sudah terkumpul tourist levy ini. Digunakan untuk apa? Ya, untuk apa agar jelas. Di Bali kan kita pelestarian alam kan tidak hanya melulu melestarikan alam itu sendiri. Kita kan punya, masyarakat juga banyak punya aktivitas. Aktivitas yang terhubung langsung maupun tidak langsung tentang pelestarian alam dan budaya. Saya contohkan misalnya sederhana gini, petani. Dia kan secara tidak langsung dia memperhatikan ekologi. Alam. Dengan dia merawat alamnya sendiri, kebunnya sendiri, itu dia juga ikut menjaga ekologi. Insentif kepada para petani juga harus dipikirkan, karena mereka yang memperkuat pariwisata kita. Bayangkan kalau tidak ada petani di Bali, nggak ada budaya. Kalau nggak ada budaya, nggak bisa ada pariwisata ini. Jadi prinsip kita yang pertama, masyarakat
siapa yang tersentuh langsung dan menyentuh pelestarian alam, itu belum kita bicara budaya nih, Alam itu dulu. harus mendapatkannya. Kemudian budaya secara menyeluruh, karena orang Bali ini, semua orang Bali ini dilahirkan untuk berbudaya gitu. Ya menurut saya hampir semua warga Bali yang mungkin kehidupannya, mungkin kita sebut ya prasejahtera, dia harus diangkat dengan anggaran ini. Harus Ketika digunakan. masyarakat Bali itu sejahtera dengan anggaran ini, saya kira disitulah budaya akan semakin. Tapi ada yang semakin mengatakan tumbuh, nanti gitu. kategorinya untuk sampah. Salah satunya, makanya pelestarian lingkungan itu kita kan kembangkan nih. Sampah sampai hari ini pun kita menangis sebenarnya. Kita bukan hanya ngomong ya, kita harus lakukan. Dan saya sebagai pribadi, kita punya kegiatan bersih-bersih sungai, bersih-bersih pantai, berkelanjutan. Dan hari Jumat ini kita juga akan lakukan bersih-bersih pantai, bekerja sama dengan banyak stakeholder. Orang-orang yang punya willingness untuk melakukan kegiatan kebersihan ini juga harus ada insentif buat mereka. Tidak pada mereka yang mapan, tapi mereka-mereka yang terlibat langsung. Inilah yang harus di listing dengan baik oleh pemerintah, siapa yang berbuat dan seberapa kadar yang dibuat. Jangan-jangan hanya sekedar retorika misalnya kan gitu, dapat insentif. Nah, oleh karena itu sampah harus fokus kita kelola. Yang kedua, efek dari sampah. Ya, efek dari sampah ini kan efeknya ada bau, ada polusi-polusi lain yang juga harus kita lakukan langkah-langkah spesifik tentang hal itu. Sehingga prinsip bagi saya, secara general memang PWA atau Tourist Levy ini adalah untuk pelestarian kebudayaan, alam dan lingkungan Bali secara menyeluruh. Nah, dan sehingga semua aspek bisa di-cover. Dengan demikian, kalau kita hitung normal nih, jumlah wisatawan di tahun 2023 yang masuk Bali adalah 5,5 juta. Kalau semua wisatawan itu, taruhlah yang 500 orang karena dia visa diplomat, visa pelajar dan seterusnya dia tidak kena, 5 juta orang itu kena 150.000. Itu sudah terkumpul 700 miliar. Sudah hampir 1 triliun. Ya, hampir 1 triliun. Kalau itu bisa dimanfaatkan dengan baik, saya berkeyakinan bahwa Bali akan ada proteksi tambahan terhadap kebudayaan, alam, dan lingkungan kita. Sehingga penataan kepariwisataan kita secara berkelanjutan ini bisa terjaga karena pariwisata ini harus berkelanjutan. Kalau tidak, kita sudah kadung 85% kehidupan masyarakat kita di sektor pariwisata. Tetapi jangan salah, sektor pertanian harus diperkuat sebanding dengan penguatan di sektor pariwisata. Dengan begitu budaya kita akan tetap ajak dan lestari. Terima kasih Pak Wayan atas waktunya dan penjelasannya yang sudah memberikan evaluasi. Itu catatan pertama yang harus kita berikan, karena memang ternyata banyak wisatawan asing yang datang ke Bali belum membayar pungutan wisatawan asing atau turis levy ini, sehingga pemerintah ini menjadi catatan penting. Kita harus ada counter dimulai dari negaranya yang datang ya, itu sudah ada sosialisasi yang lebih mantap. Bagaimana di pesawat juga bisa dilakukan, sampai di bandara ada counter yang jelas, kemudian sampai di hotel dan tempat sekalian ini harus betul-betul diperhatikan. Sehingga, dan yang kedua, penggunaannya ini yang penting juga harus menjadi catatan bersama kita. Demikian Bali Post Talk kali. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi. Santi. Terima kasih, sampai jumpa.